Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Salam satu aspal. Bagi yang masih ngebit, hati-hati di jalan dan cepat bangkit. Di video kali ini saya akan membahas apa ini? Mengisi survei. Kita baca dulu ya. Bantu Gojek lebih memahami Anda. Kami ingin tahu pendapat Anda lebih banyak tentang pengalaman menjalankan order ketika hujan agar kami bisa memberikan layanan sesuai kebutuhan Anda. Silakan isi surveinya. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini gimana ini? Kalau untuk akun red seperti saya ini saya mengisi berdasarkan pengalaman saya jujur ya. Pengalaman red lah ya. Kalau saya kan red, kalau yang saya nggak tahu ya. Coba ini isi survei di sini. Kayak kita mulai klik isi survei di sini. Ini sinyalnya agak jelek nih, minta PV. Apa ini? Halo rekan mitra, kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai pengalaman Anda dalam mengambil orderan ketika hujan. Tidak ada jawaban benar atau salah, jadi mohon jawab sesuai dengan keadaan Anda ya. Oke. Apakah Anda pernah mengambil orderan saat kondisi hujan dalam satu bulan terakhir ini? Mohon pilih jawaban yang sesuai. Ya, saya pernah. Lanjut. Berikut adalah jenis kondisi intensitas kelebatan hujan. Jenis mana yang menurut Anda masih sanggup untuk menjalankan order? Mohon pilih sesuai yang sesuai. Gerimis, bisa. Hujan deras, oke, masih bisa. Hujan deras dengan angin kencang, nah ini. Berikut ini jelas kondisi intensitas kelebatan hujan. Jenis hujan mana yang menurut Anda masih sanggup untuk menjalankan order? Ya hujan deras masih lah. Tapi kalau hujan angin saya nggak berani. Oke, lanjut. Ketika Anda memutuskan untuk mengambil orderan dan bekerja saat hujan, jenis order apa yang Anda ambil? Mohon pilih yang sesuai. Saya goret, bukan akun saya goret. Kalau kemungkinannya, kalau untuk tepatnya, untuk driver yang lebih tepat tuh, mendingan ambil di kosan kalau hujan-hujan. Cuma saya pun hujan deras pun kadang pernah tuh dulu waktu dulu tuh hujan deras banget. Bahkan beberapa hari hujan terus saya tetap on. Memang gimana lagi, kondisi saya juga butuh orderan kan, hujannya apalagi siang hari ya, gimana lagi tetap on. Dan hujan selebat apapun food gak ada yang masuk itu cuma red dan red, bahkan red itu maut sekali. Terus jemputnya juga jauh-jauh, tapi yang itu sayangnya gak ada kenaikan tarif. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Seberapa mungkin atau tidak mungkin Anda mengambil orderan berikut dalam kondisi hujan gerimis ya? Hujan gerimis goret. Sangat tidak mungkin, antara mungkin dan tidak mungkin, sangat mungkin. Kali goret ya, goret cuma ini ya, orderan berikut dalam kondisi hujan gerimis. Gerimis itu bukan hujan lebat ya, hujannya mungkin kecil-kecil. Buat saya ini sangat mungkin. GoFood, kalau GoFood pun antaranya, kalau saya ya, tapi ini buat semuanya ya. Kalau saya antara mungkin dan tidak mungkin. Kenapa saya nggak berani ambil GoFood di hujan-hujan? Karena takut makanannya basah. Gosen mungkin. Ini kan saya ya, berapa mungkin Anda, kan berarti kan saya, ini bukan. Kalau saya untuk goret sangat mungkin, kalau untuk GoFood antara mungkin dan tidak mungkin, dilihat dari kondisi GoFoodnya. Dan lagi saya juga nggak pernah dapat GoFood. Gosen mungkin dilihat dari barangnya dulu, antara mungkin dan tidak mungkin juga sih, dilihat dari barangnya dulu. Kalau kardus ya saya nggak berani. Kalau pastikan mungkin berani. Cuma kalau goret kan kita sudah siap ke mantol, jadi sangat mungkin. Berarti dia orang untuk pesan goret di waktu hujan, berarti dia sudah siap untuk hujan-hujanan. Benar apa enggak guys? Oke, kita lanjut aja. Oke. Seberapa mungkin atau tidak mungkin Anda mengambil orderan berikutnya dalam kondisi hujan deras guys? Kalau saya mungkin dulu, kalau sangat mungkin kayak enggak mungkin. Ingat ya, customer pesan goret waktu hujan, berarti dia sudah siap untuk hujan-hujanan gitu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Kalau GoFood
saya antara mungkin dan tidak mungkin. Dilihat lagi dari kondisi penjemputannya, barangnya seperti apa, banyak atau sedikitnya. Karena GoFood rawan sekali kan, kalau sebentar hujan nanti basah malah kita kena komplain kan, jadi kayak enak ya apa enggak, kena komplain kan malah jadinya kita sendiri yang repot. Terus bentar balas WA dulu. 5. Ini saya jawab antara mungkin dan tidak mungkin ya, karena seperti itu tadi ya, dilihat dari kondisi apa yang dipesan itu seperti apa. Mayoritas memang kalau hujan itu customer pesen di GoFood karena dia nggak keluar, udah siap, daripada hujan-hujanan kan mendingan pesen GoFood. Tapi kembali lagi, kalau customer memang sudah siap untuk pesan GoFood, berarti dia juga siap bahwa kalau makanannya agak sedikit basah. Tapi kan kita sebagai mitra driver, demi pelayanan yang sangat bagus kan, kita juga menjaga kebersihan dan juga keamanan makanan kan, seperti itu. Dan untuk gosen saya antara mungkin dan tidak mungkin, karena saya melihat dari barangnya. Kalau barangnya itu memang takut air ya saya nggak berani. Kalau barangnya itu mungkin, kadang pernah ngantar tuh cas-casan, kadang pernah HP, sering dulu karena jual beli HP itu di Goshen sering. Terus yang dulu itu kalau pas waktu covidnya itu sering banget pakaian ngantar ke ruang isolasi. Nah kalau ini saya mungkin dan tidak mungkin, itu lihat dari dulu barangnya seperti apa. Jadi antara mungkin dan tidak mungkin. Oke, kita oke saja. Nah, ini seberapa mungkin tidak mungkin Anda mengambil orderan berikut ini dalam kondisi hujan deras dan angin kencang? Sangat tidak mungkin, karena ini juga berimbas di keselamatan kita sendiri kan. Kita kan juga harus mementingkan keselamatan kita juga. Enggak selamanya kita harus mementingkan orderan terus, tapi kan keselamatan kita juga harus dijaga gitu. Yang penting itu utamakan keselamatan. Terus GoFood kalau saya ya sangat tidak mungkin juga, takut makanannya nanti jadi. Kalau ini tidak mungkin. Nah coba kalau kita gosennya itu gosen apa ya, saya pernah ya, dulu pernah hand sanitizer itu kan juga mungkin aja. Tapi kan kalau kondisi deras ya kembali lagi tidak mungkin, karena untuk keselamatan kita pribadi. Kan seberapa mungkin tidak mungkin Anda kita mengambil orderan berikut ini, dan itu sangat tidak mungkin. Yang penting saya nggak mau. Ini seperti oke, lanjut guys. Gitu aja. Berikut kami mengetahui pendapat Anda ketika mengambil orderan GoFood dalam kondisi hujan. Mohon jawab sesuai dengan pendapat Anda. Berikut kami ingin mengetahui pendapat Anda ketika mengambil orderan GoFood dalam kondisi hujan. Mohon ya, GoFood saya jarang dapat GoFood, pas hujan-hujan pun saya sering dapat red. Apa saja hal yang Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk mengambil atau tidak mengambil orderan GoFood saat kondisi hujan gerimis? Kalau hujan gerimis sih, pas jenis makanan mohon pilih 5 jawaban yang paling sesuai. Titik jarak tempuh, jenis kondisi banjir jalan, jenis makanan juga ya. Nah, lonjakan tarif. Mohon pilih 5 jawaban yang paling sesuai. Sebenarnya ini cuma tempat penyimpanan makanan, jaring untuk mitra. Waktu tunggu restitusi nggak masalah. Insentif boleh nih, kayak insentif juga. Jenis bangunan restoran dan mall nggak ngaruh. Lonjakan tarif juga ngaruh. Biasanya kalau pas gerimis itu driver nyari yang lonjakan. Jalan titik jemputnya juga, soalnya kadang-kadang banyak yang dimatiin, jadi jemputnya tuh jauh-jauh.
kondisi kemacetan jalan biasanya negeri itu malah nggak macet, jarak pengantaran jenis pengantaran itu ya itu aja. Apa saja hal yang Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk mengambil tidak mengambil orderan GoFood saat kondisi hujan deras? Hujan deras ya jarak titik jemputnya lagi, jarak pengantaran, jas untuk mitra, kondisi banjir jalan, jenis makanan, penyimpanan, lonjakan tarif. Ya seperti itu mungkin. Jenis pengeluaran tombol rekornya enggak lah. Oh ya kadang-kadang ya kalau ini sih gimana ya, kadang kan ada kita masuk dapat food di mall terus kita nggak boleh lepas, nggak boleh pakai mantol terus masuk harus lepas dulu ya, mungkin itu jenis restoran masuk jarak dari jemput saya juga sih ya, ini menurut pengalaman saya gitu ya. Nah seperti ini lah, sama jenis restoran jarak dari jemputnya kadang kan maut ya, kadang-kadang orderannya kemana-kemana, jarak pengantaran juga kadang terlalu jauh juga nggak mau kan, soalnya kan resiko makanan. Jajanan mitra, jajutan saya kemarin dapat WA suruh ambil tapi cuma ukuran kecil ya, driver yang gemuk-gemuk ya nggak bisa dapat kan percuma, kalau hujan kadang jarang nggak macet, cuma malah ya kondisi banjir jalan. Jenis makanan, insentif juga penting, tas penyimpanan makanan, lonjakan tarif. Oke. Apa saja hal yang Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk mengambil tidak orderan GoFood saat hujan deras? Nah, ini jas mitra, jarak pengantaran, lonjakan tarif, kondisi banjir jalan, insentif, waktu tunggu restitusi nggak masalah, jarak jemput, tas penyimpanan, kondisi kemacetan jalan, jenis makanan, jenis restoran. Kalau ini banyak yang tak channel juga sih. Lanjut. Apalagi nih? Oke. Mau diisi kan? Udah tak isi bro. Coba isi semua. Lanjut. Alah, mohon pilih 5 jawaban yang paling disukai. Lonjakan tarif tetap iya, dari jemputnya jenis restorannya juga ada, kondisi mana zero, lupa, bonum. Oke. Biar kita dipikirkan untuk jas hujan, oke? Terus ini 5 juga. Jarak pengantaran jas hujan untuk mitra. Nah, lonjakan tarif pasti, ini pasti. Berarti 3 ini pasti kalau menurut saya. Jenis makanan, terus jas untuk mitra. Berarti intinya saya minta jas untuk mitra. Jas untuk mitra jelas, lonjakan tarif itu jelas, kondisi banjir jalan juga jelas, insentif jelas 1, 2, 3, 4, terus tas penyimpanan. Biar mitranya itu juga dipikirkan. Oh nih berarti lebih 1 ini loh, lonjakan tarif C 45 bisa. Mohon pilih 5 jawaban yang paling sesuai. 1, 2, 3, 4, 5 udah oke. Nah berikut kami mengetahui pendapat Anda ketika mengambil orderan GoRed mohon kondisi hujan, mohon jawab sesuai dengan pendapat Anda. Oke, lanjut sekarang GoRed. Apa saja hal yang Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk mengambil tidak mengambil orderan GoRed saat gerimis? Pilih 5. Kemacetan jalan, jarak pengantaran. Yang penting ini jarak pengantaran sih lumayan, lonjakan tarif pasti, jas untuk penumpang, titik jemput ini yang pasti 1, 2, 3, kondisi banjir jalan 4, 1, 2, 3, 4, 5. Insentif saya maksudnya saya mempertimbangkan 5 ini. Kalau jarak pengantaran semakin jauh tidak masalah sih, tapi kalau jarak jemput ini oke. Apa saja hal yang Anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk mengambil atau tidak orderan GoRed saat kondisi hujan deras? Kondisi lonjakan tarif pasti, jas untuk mitra juga pasti, terus jarak titik jemput pasti juga kurang 2,
Terus insentif dan kondisi banjir jalan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini untuk goret yang angin deras kencang. Oke. Titik jemput pasti. Just untuk mitra juga pasti. Lonjakan tarif itu pasti banget. J dulu 1, 2, 3 insentif dan lonjakan kondisi banjir jalanan. Oke. Lanjut. Sekarang untuk gosen. Oke, langsung saja gosen. Gosen di saat gerimis. Yang satu jenis barang pasti, ukuran barang pasti, titik jemput, lonjakan tarif 1, 2, 3, 4 kurang 1, insentif jajan mitra. Oke. Di saat hujan deras ya, ini insentif, lonjakan tarif pasti, ukuran barang, jenis barang 1, 2, 3, 4 jajan untuk mitra, titik jemput, insentif. Insentif kayak tidak mungkin, lonjakan tarif ya, ini saya pertimbangkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di saat angin kencang guys, angin kencang ya jelas jas untuk mitra, lonjakan tarif pasti, jenis barang 3, tas penyimpanan barang, terus jenis bangunan di titik pengantaran mengumpulkan barang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut guys. Jika Gojek membuat program jas hujan mitra, seberapa mungkin atau tidak Anda mengambil orderan dalam kondisi hujan? Mohon pilih sesuai. Jika Gojek membuat program jas hujan untuk mitra, seberapa mungkin? Ya, sangat mungkin sekali. Apakah Anda bersedia untuk membeli jas hujan dari Gojek? Kok membeli itu bro? Tidak lah. Berapa harga yang Anda persiapkan untuk membeli jas hujan? Yo, jujur ya, kalau saya ya ini kan untuk mitra ya, yang penting yang bagus lah, 150.000. Nah, 150.000 itu sudah ya, kalau ini kategorinya sih standar, cuma kan ini kan juga dari Gojek. Langkah baiknya kan Gojek juga mensubsidi mitranya agar mendapatkan produk yang bagus. Oke. Kira-kira hal apa yang bisa membuat Anda termotivasi untuk mengambil orderan ketika hujan?